memang, ini memang sosialisasi, perlu memang diperkuat ya. Tetapi memang, di sisi pengawasan memang juga perlu, dilakukan, pengawasan yang lebih ketat. Karena kan ini, pusat-pusat daripada ekspor pelabuhan kita kan banyak itu Mas Bram ya. Maka itu sesuai dengan PP nomor 1 2019 itu, kita minta itu pengawasan dilakukan oleh, eee, OJK dan, eee bea cukai ya, dalam rangka untuk eksportir, eee eee, ke luar negeri yang berasal dari sumber daya alam tadi. Eee, maka itu sebenarnya, kalau kita sebenarnya ingin menerapkan secara konsisten ya, tegas, saya termasuk yakin, kita bisa, eee meningkatkan devisa hasil ekspor tadi, sehingga ketahanan cadangan devisa kita, tentunya, menjadi lebih kuat. Tetapi memang, ada satu tambahan memang yang, diperlukan Mas Bram ya. Jadi memang harus ada, juga alternatif-alternatif, seperti yang dikemukakan oleh Pak Beni tadi ya, investasi untuk para eksportir tadi ya, supaya mereka, wajib tapi juga masih, menarik dia menempatkan uangnya di dalam negeri. Misalkanlah alternatif-alternatif penciptaan produk-produk, investasi ya, ya dengan return yang, menarik. Mungkin itu salah satu juga yang, lagi, di dikaji ya oleh Bank Indonesia, yang, mudah-mudahan ini bisa menjadi daya tarik, para eksportir tadi. Tapi secara umum, Eee eee, kalau kita, konsisten dengan kebijakan PP nomor 1 tahun 2019 ini, sekali lagi saya yakin bahwa kita bisa, meningkatkan, devisa hasil ekspor kita yang berasal dari sumber daya alam. Karena, dari yang di luar sumber daya alam Mas Bram, itu sebenarnya nggak ada, pembatasan. Sebagai contoh Mas Bram ya, HS2 yang 227 ya, itu bahan bakar mineral Januari sampai Oktober saja itu nilai ekspornya itu, hampir 60 miliar, tepatnya 59,1 miliar US dollar. Kemudian kalau kita lihat lemak dan minyak hewan nabati Mas Bram, HS15 itu sampai dengan Oktober, Januari, Oktober itu hampir 30 miliar US dollar. Kalau yang seperti besi baja nggak dikenakan, Mas Bram. Jadi Baik. sebenarnya ini, bisa kita manfaatkan, dengan menciptakan, tentunya produk-produk investasi yang menarik bagi para eksportir dan konsistensi di dalam penerapan sanksi. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Pak Iskandar, berkaca terkait produk-produk investasi ini sebetulnya sudah lama sekali begitu digaungkan, tapi memang hingga saat ini tentunya belum terlihat bagaimana upaya dari pemerintah terkait produk-produk ataupun keragaman investasi untuk di HED. Sebetulnya Anda mengamatinya peran-peran dari BI, OJK, dan juga lembaga keuangan lainnya seperti apa sih ataupun hingga di kondisi yang mana juga DHI menjadi sering parkir di luar negeri? Kalau untuk yang SDA kan udah wajib ya Mas Bram ya, yang memang perlu dipikirkan tadi adalah yang non SDA tadi. Kalau non SDA itu kan masih bisa diparkir di luar negeri ya, tidak ada kewajiban, walaupun dia tarik bisa dia tempatkan lagi di luar negeri. Memang, kita amati khususnya pasar falas kita, pasar keuangan kita itu kan relatif selo, masih dangkal ya. Oleh karena kenapa dia dangkal? Karena memang tidak banyak, produk-produk investasi yang ditawarkan dengan return yang menarik. Ini tentunya di bawah, kewenangannya, Bank Indonesia dan OJK ya. Bagaimana supaya pendalaman pasar keuangan ini bisa kita ciptakan, bisa kita belajar dari negara-negara lain. Memang betul sampai saat ini memang, tetap, masih belum banyak. Maka itu perlu ada suatu,
kebijakan-kebijakan yang mendorong, jangan hanya dari sisi perpajakan aja yang diminta, ya kan? Kita eh, semua dikaitkan dengan insentif, ya kan? Kita biasanya kan gitu insentif perpajakan, tetapi juga harus didorong bersamaan itu menciptakan produk-produk baru. Eh, OJK misalkan memperluas pasar dengan menciptakan pasar-pasar baru di pasar keuangan, baik rupiah maupun falas. Demikian juga dengan Bank Indonesia mendukung ke arah kebijakan untuk mendukung pendalaman pasar dan penciptaan produk-produk baru itu harusnya tetap didorong. Ya, demikian Mas Bro. Oke, baik. Saya akan beralih ke Pak Beni. Pak Beni, sebetulnya dari adanya insentif perpajakan, lalu ada keragaman investasi untuk DHE, kira-kira apa lagi sih Pak Beni yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha ini ataupun eksportir untuk menaruh ataupun lebih tertarik menaruh dananya di Indonesia? Ya, saya kira Pak Is sudah sangat jelas ya. Tapi memang tadi Pak Is menyinggung mengenai pendalaman produk ya. Memang pendalaman produk lembaga keuangan kita juga masih dangkal sekali. Artinya otomatis kita sebagai pengusaha akan mencari sumber dari luar. Nah, kalau dari sumber dari luar tentu kita hasil kerja kita pasti kita buang keluar lagi nih. Nah, jadi di kita kan ada selalu berbasiskan aset base valuasi. Ya, belum ada itu value base itu masih kecil sekali. Nah, jadi semuanya serba harus ada barang kolateral yang kelihatan fisik yang bisa dipegang yang ada nilainya. Tapi kalau ada value daripada bisnis itu masih belum ada yang bisa menghargai. Jadi sumbernya masih dari luar semuanya. Nah, sementara kalau kita bicara teman-teman anak-anak saya itu bisnisnya udah bisnis berdasarkan value base. Tidak seperti saya. Saya ini kan rezim kolonial ya, jadi selalu berbasiskan fisik. Nah, ini tentu tugas Pak Is juga membicarakan dengan teman-teman di OJK itu produk-produknya harus lebih banyak gitu Pak Is ya. Jadi factoring juga sekarang nggak jalan ya kan. Yang jalan hanya seperti beri dulu lah mortgage aja seperti rumah gade gitu ya. Jadi ini dan volumenya terbatas juga di dalam negeri. Jadi otomatis yang Pak Is katakan itu sangat tepat sekali dan perlu BI, OJK dan teman-teman di makroekonomi bisa membantu kita lah. Kalau ingin pertumbuhan ekonominya tetap kita bertahan di atas 5%, ya itu yang harus dijalankan. Itu Mas Bram, Pak Is. Oke, baik. Pak Beni, sebetulnya bicara terkait produk investasi yang mana juga dibutuhkan oleh para eksportir ini, produk seperti apa sih Pak Beni? Ya, produknya misalnya begini, kalau saya kebetulan ada perusahaan di Hong Kong, jadi kalau saya terima order dari pembeli dari Amerika, saya terima LC, saya itu bisa back to back LC. Saya untuk membeli bahan baku dari China, saya itu menjaminkan LC saya kepada lembaga keuangan di Hong Kong, dan lembaga keuangan di Hong Kong itulah yang membukakan LC untuk saya membeli bahan baku di China. Ya, nah kita kan nggak bisa, ya misalnya saya terima LC dari perusahaannya perusahaan yang terbesar di Amerika lah misalnya itu. Hanya LC aja kita nggak bisa jaminkan kepada perbankan kita untuk bisa dibiayai. Nah itu kan perlu pendalaman ya tentu. Ini karena pasar dunia ini besar sekali dan Indonesia ini saya harus mengatakan ini surga banget lah ya. Kita sebelum ketemu surga di akhirat nanti kita ketemu surga dunia ya di Indonesia ini sebenarnya. Artinya banyak yang bisa kita berbuat untuk bisa kita jual ekspor ke dunia. Apa aja bisa, dari mulai rempah-rempah sampai ke yang katakan Pak Is tadi, sumber daya alamnya sangat kaya sekali. Nah itu tentu harus memerlukan satu sumber daya keuangan yang besar dan sumber keuangan yang bisa mengikuti situasi pasar. Situasi pasarnya berubah Pak Is sekarang ini, beda dengan yang lalu. Saya sepakat dengan Pak Jokowi, hati-hati tahun depan.